Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam semester 3 tentang laju reaksi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan laju reaksi, dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari banyak sekali terjadi reaksi-reaksi kimia. Reaksi kimia tersebut ada yang berjalan dengan cepat dan ada juga yang berjalan dengan lambat. Yang pertama adalah reaksi yang berjalan dengan cepat atau reaksi cepat. Contohnya, ledakan kembang api. Ketika kita menyalakan kembang api, maka dalam hitungan detik saja kembang api itu akan menyala. Contoh lain, ledakan bom, pembakaran, dan juga reaksi antara Coca-Cola dan Mentos. Yang kedua adalah reaksi yang berjalan dengan lambat atau reaksi lambat. Contohnya adalah peristiwa roti yang berjamur. Jamur pada roti ini tidak serta-merta muncul dalam hitungan jam. Biasanya, jamur akan muncul beberapa hari kemudian, misalnya 1 minggu kemudian. Contoh lain, nasi yang berjamur, pematangan buah, dan juga perkaratan. Peristiwa-peristiwa tersebut akan menumbuhkan waktu yang lebih lama sehingga akan mengalami perubahan. Nah, contoh-contoh reaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini merupakan contoh nyata yang berkaitan dengan materi laju reaksi. Sebenarnya, apa itu laju reaksi? Reaksi kimia menyangkut perubahan dari suatu reaksi atau reaktan menjadi hasil reaksi atau produk. Apabila ada zat A dan B bereaksi, maka akan menghasilkan C dan D. Maka A dan B merupakan reaksi yang akan mengalami pengurangan, sedangkan C dan D adalah produk yang akan mengalami pertambahan. Dengan demikian, laju reaksi dapat didefinisikan sebagai kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan habis dan berubah menjadi produk reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4, yaitu yang pertama, konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin banyak molekul dalam tiap satuan. Ini berakibat tumbukan antar molekul intensitasnya makin sering terjadi dan reaksinya berlangsung semakin cepat. Yang kedua, luas permukaan sentuh. Jika ada pencampuran reaktan yang terdiri dari 2 fasa atau lebih, maka tumbukannya terjadi di bagian permukaan zat. Nah, padatan yang bentuknya serbuk halus punya luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar kalau dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempeng atau butiran. Maka berlaku bahwa semakin luas permukaan kontak reaktan, maka semakin tinggi frekuensi terjadinya tumbukan partikel reaktan dan laju reaksi meningkat. Yang ketiga ada suhu. Reaksi kimia umumnya lebih cepat jika dilangsungkan pada suhu yang lebih tinggi. Jika suhunya rendah, maka reaksi kimia akan lebih lambat terjadi. Contoh paling mudahnya, jika kamu membeli daging sapi potongan, lebih awet mana? Daging sapi yang dibiarkan di ruangan terbuka atau daging sapi yang disimpan di dalam kulkas? Dan yang terakhir adalah katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa terkonsumsi di dalam reaksi tersebut. Katalis menyediakan alternatif jalur reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah dibanding jalur reaksi tanpa katalis sehingga reaksinya menjadi semakin cepat. Berikut adalah praktikum tentang contoh-contoh faktor yang mempengaruhi laju reaksi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Recita Sandrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang luas permukaan. Siapkan 2 gelas, 1 sendok, air cuka, air secukupnya, dan cangkang telur kasar dan yang halus. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tuangkan 2 sendok air cuka ke setiap masing-masing gelas. Tuangkan air secukupnya ke dalam gelas yang telah dituangkan air cuka tadi. Lakukan hal yang sama di dalam gelas yang berikutnya. Setelah itu masukkan cangkang telur yang kasar dan yang halus ke dalam masing-masing gelas yang telah terisi air cuka dan air tadi. Setelah itu tunggu selama 5 menit. Dapat kita lihat percobaan tersebut, cangkang telur yang halus lebih cepat bereaksi daripada cangkang telur yang kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Rani. Di sini saya akan membuat praktikum tentang luas permukaan. Berikut video beserta alat dan bahan. Jadi di sini kita memerlukan alat, yaitu 2 buah gelas, yang satu untuk jeskul yang sudah dihaluskan dan yang satu untuk jeskul yang utuh. Kita memerlukan juga air untuk melarutkannya, dan juga bahan yang paling utama, jeskul. Baiklah, kita mulai saja praktikumnya. Oke, kita mulai saja praktikumnya. Di sini saya sudah menuangkan air masing-masing di gelas ini 100 ml. Dan saya juga sudah mempersiapkan jeskul yang sudah digiling halus dan jeskul yang masih utuh. Oke, langsung saja kita mulai, kita uji coba laju reaksi terhadap suhunya. Kita masukkan secara bareng-bareng. Dia akan terlihat mana duluan yang sudah terlarut atau yang sudah dihaluskan atau yang masih utuh. Ini sudah terlihat ya, mana yang lebih cepat larutannya, mana lebih cepat jeskul yang larut. Sudah terlihat. Jadi yang lebih sudah terlarut oleh suhu yaitu jeskul yang sudah digerus atau yang sudah dihaluskan. Itu saja praktikum yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fajar. Di sini saya akan melanjutkan praktikum kelompok kami tentang laju reaksi. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Sebelum memulai praktikum, saya akan memperkenalkan alat dan bahannya. Di sini ada 2 buah botol, baking soda, balon, cuka, sendok, dan corong. Corong ini diperlukan ketika menuangkan. Jika tidak ada corong, tidak mengapa. Selanjutnya yaitu kita memasukkan 2 sendok cuka ke dalam masing-masing botol. Setelah memasukkan 2 sendok cuka ke dalam 2 botol, selanjutnya yaitu kita masukkan 1 sendok baking soda
ke dalam balon oranye dan 1,5 sendok baking soda ke dalam balon hijau. Stop. Setelah memasukkan baking soda 1 sendok makan di balon oranye dan 1,5 sendok makan di balon hijau, kemudian kita rekatkan kedua balon ini di ujung masing-masing botol. Setelah kita rekatkan kedua balon ini ke masing-masing ujung botol, selanjutnya kita masukkan baking soda di dalam balon secara perlahan ke dalam botol. Di sini bisa kita lihat bahwa balon berwarna hijau lebih besar dibandingkan dengan balon berwarna oranye. Berarti konsentrasi dari banyaknya baking soda berpengaruh kepada percepatan laju reaksi. Terima kasih. Wabarakatuh. Saya Sasmita dari Prodi IPA semester 3. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang laju reaksi. Di mana saya akan membuat percobaannya itu bahannya. Di sini ada cuka, di sini ada sebuah jeruk, di sini ada air teh. Yang pertama kita tuangkan terlebih dahulu air teh ke dalam sebuah wadah. Nah, terus yang ini kita ambil airnya, jeruk tadi. Di sini kita gunakan dulu cuka 1 sendok ke dalam wadah. Kita kacau, kita aduk supaya rata. Dan satu lagi kita berikan perasan air jeruk 1 sendok juga. Kita kacau, kita aduk supaya rata. Maka kita lihat perubahannya. Air yang kita beri jeruk tadi akan berubah warnanya menjadi buras, sedangkan yang kita kasih cuka tidak berubah sama sekali. Sekian. Saya Ripa Dayanti Buru Ginting 19.02.04.0029 ingin melakukan percobaan laju reaksi berupa suhu. Alat dan bahan sebagai berikut: 2 buah gelas, air panas, air dingin, dan juga 2 saset adem sari. Tuang air dingin ke gelas pertama, lalu tuang air panas ke gelas kedua. Lalu taburkan 2 saset adem sari secara bersamaan dan amati reaksi yang terjadi. Adem sari dengan air panas lebih dulu larut. Sekian presentasi percobaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan laju reaksi pada cangkang telur. Kita lanjut pada bahannya. Di sini ada air hangat. Di sini juga ada air dingin. Cangkang telur dan juga cuka. Untuk alatnya di sini ada 2 buah mangkok kaca dan juga sendok. Oke, untuk selanjutnya tadi sebelumnya sudah saya tuangkan cukanya sebanyak 4 sendok ke dalam masing-masing mangkok tersebut, mangkok ini. Jadi untuk selanjutnya 1 mangkok kita tuangkan dengan air hangat. Kita masukkan air hangat ke dalamnya secukupnya saja. Terus di sini saya tuangkan juga air dinginnya.
Selanjutnya kita masukkan cangkang telur yang sudah dihancurkan ke dalam mangkok yang berisi air panas, dan satu lagi ke dalam mangkok yang berisi air dingin. Di sini mangkok yang berisi air panas dan sebelahnya yang berisi air dingin. Sebelumnya saya minta maaf karena praktek yang saya lakukan tadi gagal, dan setelah saya ulangi kembali juga gagal lagi. Cangkangnya tersebut seharusnya naik ke atas. Seharusnya yang ada pada gambar ya, dimana nomor 1 berisi air panas dan nomor 2 berisi air dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hyunda Gita, 1902040002. Baiklah, langsung saja kita lihat laju reaksi yang terjadi pada kopi. Bahan yang diperlukan ada air, bubuk kopi dan gula, dan alat yang diperlukan adalah sendok dan gelas. Setelah itu, masukkan 1 sendok makan bubuk kopi ke dalam gelas dan 2 sendok makan gula pasir. Tuangkan air hangat ke dalam gelas yang telah berisi bubuk kopi dan gula pasir. Lihatlah reaksi yang terjadi pada kopi. Zat pada kopi dan gula akan terurai pada air karena suhu panas yang dimiliki oleh air. Sedangkan dengan bantuan sendok sebagai katalis yang dapat mempercepat terurainya zat terurai, yaitu kopi dan gula.